Ali, Melani, Lemina, Suharli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajarannya. Seperti tadi juga sudah ditanyakan oleh Pak Haris, saya juga ingin menyoroti adanya kenaikan harga yang terjadi belakangan ini, khususnya karena saya dapilnya DKI, khususnya di DKI Jakarta. Beras kualitas medium yang dijual 13.000, harga eceran tertinggi dipatok 10.900 per kilo. Juga mengenai cabai rawit dan juga harga gula pasir. Dalam perspektif Pak Menteri Perdagangan, mengapa komoditas harga pangan tersebut baru-baru ini terus melonjak? Padahal biasa harga pangan mulai kenaikan nanti kalau permintaan signifikan, misalnya pada nanti Nataru. Apabila tren kenaikan tersebut tetap terlihat, bagaimana Kementerian Perdagangan akan mengatasi persoalan kenaikan harga ketika momen libur atau hari besar keagamaan yang tentunya semakin dekat? Dan bagaimana pengawasan terhadap harga yang dilakukan khususnya di pasar-pasar DKI Jakarta, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Tentunya operasi pasar kita juga memerlukan untuk ini. Kemudian menyoroti berkaitan dengan kinerja ekspor nasional berdasarkan data dari BPS 15 November 2023 terdapat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 3,48 miliar, yang artinya perdagangan Indonesia kembali surplus selama 42 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Bagian Pak Menteri Perdagangan terkait dengan surplus neraca perdagangan ini, ternyata yang saat bersama juga terjadi penurunan nilai ekspor secara tahunan year on year, khususnya di sektor non migas. Sebab berdasarkan data dari BPS pada Januari Oktober 2023 total ekspor non migas ternyata mengalami penurunan sebesar 12,74% dibandingkan periode sama di tahun 2022 yang lalu. Dan juga saya mau menanyakan dengan berkaitannya dengan KTT APEC Asia Pacific Economic Cooperation, sehubungan telah dilakukannya kunjungan pemerintah Indonesia ke San Francisco, Amerika Serikat untuk menghadiri KTT tersebut yang berlangsung 16 sampai 17 November. Seperti kita ketahui, total nilai perdagangan Indonesia ekonomi APEC mencapai US 395,21 miliar atau meningkat 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Kiranya apa saja hasil dari KTT APEC yang telah dihadiri tersebut serta manfaat nyata bagi kerjasama ekonomi Indonesia. Kemudian penekanan Indonesia terhadap pentingnya akses pasar yang lebih luas dan inklusif dalam kerjasama ekonomi Asia Pasifik melalui Indo-Pacific Economy Framework. Kemudian masih berkaitan dengan kunjungan luar negeri pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat, kita telah juga mengetahui pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih White House pada 13 November 2023 yang lalu. Di antaranya ada kesepakatan kedua negara dalam meningkatkan status kemitraan RI-AS menjadi Comprehensive Strategic Partnership serta adanya rencana perpanjangan fasilitas Generalized System of Preference. Apa yang menjadi perbedaan mendasar dengan status kemitraan sebelumnya antara RI dengan Amerika Serikat serta apa manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, misalnya bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Walaupun sekarang lagi menyoroti minyak goreng, beras dan yang naiknya, tapi ingin juga mengetahui karena ada kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan manfaatnya apa yang dibawa dari kunjungan-kunjungan ke luar negeri itu kepada Indonesia. Tentunya kita juga ingin meningkatkan hubungan diaspora Indonesia yang tadi Pak Menteri katakan bahwa kita selalu melibatkan diaspora, juga di situ ada untuk ITPC, IPC, bagaimana mereka untuk meningkatkan berpromosi untuk
saling meningkatkan ekspor tentunya. Dan barang-barang apa yang kira-kiranya membuat surplus ekonomi, dan barang-barang ekspor apa yang kita masih andalkan sekarang ini yang lagi situasi seperti ini, ya, misalnya ekspor dari Indonesia yang banyak diandalkan untuk ke luar negeri, itu bidang apa supaya kita lebih mengetahui apakah sektor-sektor yang dihasilkan oleh UMKM juga bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri. Mungkin itu pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya